Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah kejadian ya teman-teman, yaitu bekerja di suatu perusahaan. Ternyata saya tidak melihat ulasan maps-nya ya, dan ternyata lingkungan kerjanya, wah, banyak yang resign pokoknya teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya, dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing yaitu mengenai dunia pekerjaan nih teman-teman. Jadi saya akan sharing yaitu berdasarkan pengalaman saya ketika baik interview kerja atau pengalaman saya ketika dulu bekerja nih teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu ciri-ciri atau tanda perusahaan tersebut toksik ya. Jadi teman-teman sebelum masuk kerja di perusahaan tersebut, teman-teman bisa melihat atau mendeteksi nih apakah perusahaan tersebut bagus lingkungannya atau sehat dan tidak toksik ya teman-teman. Nah, untuk ciri yang pertama, teman-teman harus mencari di Google, yaitu ulasan maps-nya ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman dapat panggilan di perusahaan PTA, lalu teman-teman berpikir nih, apakah PTA ini lingkungannya bagus atau manajemennya bagus? Teman-teman kan belum tahu, kecuali teman-teman sudah mempunyai teman atau kerabat yang bekerja di perusahaan A. Nah, misalkan teman-teman tidak mempunyai kerabat atau teman yang bekerja di sana, teman-teman cara yang pertama yaitu teman-teman bisa melacak atau melihat ulasan di maps-nya. Nah, biasanya kalau di maps-nya itu ulasannya jelek atau ulasannya negatif ya teman-teman, nah itu sudah dipastikan ya perusahaan tersebut tidak bagus atau lingkungan kerjanya toksik ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah kejadian ya teman-teman, yaitu bekerja di suatu perusahaan. Ternyata saya tidak melihat ulasan maps-nya ya, dan ternyata lingkungan kerjanya, wah, banyak yang resign pokoknya teman-teman. Tapi itu juga bisa diakalin sih teman-teman dari perusahaan. Jadi mungkin ada suatu tekanan ya dari perusahaan untuk memberi ulasan positif dalam arti memaksa ya. Padahal kan itu kan dilarang ya teman-teman. Ya itu mah berpikir saya, soalnya ya bisa jadi ya, soalnya ada ulasannya yang bagus, tetapi lingkungan kerjanya buset bener-bener toksik. Tapi jarang sih, rata-rata ulasan itu mencerminkan sih. Misalkan ulasannya udah jelek, yaitu otomatis perusahaan itu benar-benar udah jelek. Lalu yang kedua nih teman-teman. Yang kedua ini kita bisa melihat atau menganalisa itu ketika perusahaan tersebut sering buka loker. Nah, ini kan tanda tanya ya teman-teman. Masa perusahaan sering buka loker? Baru sebulan buka loker buat quality ya misalkan, atau buat operator produksi, terus buka lagi 1 bulan ke depannya, bahkan 1 minggu buka lagi, atau 3 bulan buka banyak untuk posisi berbagai macam, misalkan operator, warehouse, ataupun quality. Nah, ini juga tanda tanya nih teman-teman. Ini kenapa perusahaan sering merekrut karyawan setiap bulan atau setiap 3 bulan. Nah, ini kan tanda tanya ya. Pastikan ada yang nggak beres nih, kecuali perusahaan tersebut perusahaan yang masih baru berdiri ya, atau masih pabrik baru. Nah, itu baru dimakluminya. Tapi kalau perusahaannya udah lama ya, nah ini nih ciri perusahaan tersebut tidak sehat ya teman-teman, atau toksik ya teman-teman. Karena pada intinya ketika banyak loker dibuka lagi, nah ini kan pemikiran orang kan, wah ini orang suka resign nih karyawannya, atau suka keluar masuk. Nah, ini real nih teman-teman. Untuk cara yang kedua ini udah dijamin. Kalau perusahaan sering buka loker dalam waktu yang cepat, ini pasti karyawan ini tidak betah nih keluar masuk. Soalnya pada dasarnya rata-rata nih ya, kontrak PT itu paling setidaknya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, teman-teman mungkin cukup 2 ya kriteria ciri-ciri perusahaan tersebut toksik atau tidak sehat nih teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman melamar pekerjaan, jangan sampai salah masuk ke kandang macan nih teman-teman.
arti dalam kandang macan ini perusahaan yang tidak sehat ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman berkomunikasi, bisa mencari informasi dengan teman-teman yang sebelumnya pernah bekerja di situ. Tapi jika tidak ada teman yang bekerja di situ, teman-teman ngikutin cara langkah seperti saya. Yang pertama kita lihat ulasan di Maps-nya, lalu yang kedua kita bisa analisa ketika melihat postingan loker tersebut sering dibuka ya, atau sering open loker terus. Nah, oke teman-teman, semoga sharing yang saya berikan ini bermanfaat dan semoga teman-teman lebih waspada ya ketika mencari pekerjaan. Tapi misalkan teman-teman kuat atau teman-teman abaikan, mau kerja di mana apapun, mau tekanan apapun teman-teman sikat, ya silakan ya teman-teman. Saya tidak bisa melarang, cuman ini mah hanya berdasarkan pengalaman saya untuk ciri-ciri perusahaan toksik atau perusahaan yang tidak sehat ya teman-teman. Karena menurut saya ketenangan dalam bekerja ini nomor satu ya. Buat apa kalau misalkan gajinya gede tapi ketenangan dalam bekerja ini tidak nyaman, ya itu sama aja bohong ya teman-teman. Selalu berpikir atau selalu kepikiran terus dalam pekerjaan. Nah intinya sih semoga teman-teman dijauhkan dari perusahaan yang tidak sehat atau perusahaan yang toksik. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.